Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Ririn Cahyaningrum, NIM 182111284 dari kelas HES 6I, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Bantuan Hukum di Indonesia, Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara. Baiklah, langsung saja. Identitas buku yang saya review yaitu berjudul Bantuan Hukum, Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara. Penulis yaitu Dr. Frans Hendra Winarta, SH, MH. Penerbit PT Elex Media Komputindo, Kota Terbit Jakarta, tahun terbit 2011. Jumlah bab ada 5 bab dan 172 halaman. Langsung saja, sinopsis dari buku ini yaitu bantuan hukum mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem peradilan pidana atau criminal justice system, tidak terkecuali di Indonesia. Subsistem polisi, jaksa, pengadilan, pekerja lembaga pemasyarakatan, dan advokat harus dapat bekerja sama dalam tujuan yang mereka inginkan. Tujuan tersebut yaitu antara lain untuk mencegah kejahatan, mencegah pengulangan kejahatan, dan merehabilitasi pelaku kejahatan serta mengembalikan mereka kepada masyarakat. Sering dilupakan juga bahwa bantuan hukum itu merupakan hak dari seorang miskin yang dapat diperoleh tanpa biaya, atau dengan kata lain pro bono publico. Buku Bantuan Hukum di Indonesia, Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara, karya Frans Hendra Winarta ini merupakan pengantar atau referensi yang bagus untuk mengetahui lebih jauh lagi konsep bantuan hukum dan praktik pelaksanaannya di Indonesia itu bagaimana. Kemudian termasuk di dalamnya itu ada uraian mengenai sejarah bantuan hukum yang non-profit oriented dan cara mendapatkannya. Dalam rangka itulah buku ini saya rekomendasikan kepada teman-teman yang menginginkan tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Buku ini akan memberikan nuansa baru dalam berdiskusi sekaligus menambah wawasan kita tentang bantuan hukum di Indonesia. Nah, di sini tadi kan bukunya terdiri dari 5 bab ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit isi dari buku setiap babnya. Bab yang pertama yaitu mengenai sejarah bantuan hukum di Indonesia. Nah, pada bab ini itu dijelaskan mengenai perkembangan bantuan hukum serta menuju reformasi hukum dan sistem hukum yang responsif. Perkembangan bantuan hukum itu dimulai dari zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, pasca kemerdekaan sampai berdirinya lembaga bantuan hukum, zaman kemerdekaan sampai berdirinya Peradin, dan kedudukan bantuan hukum pada tahun 1964 sampai dengan 1968. Nah, hukum yang diwariskan pemerintah kolonial Hindia Belanda itu sudah tidak sesuai dengan zaman dan negara modern serta tidak mewakili aspirasi masyarakat Indonesia. Reformasi dalam bidang hukum sudah lama dicetuskan sejak tahun 1960-an, tetapi belum tuntas karena pemerintah selama 30 tahun lebih itu dibuat sibuk dengan pembangunan ekonomi. Bantuan hukum itu diharapkan dapat melindungi terdakwa atau tersangka yang tergolong miskin dan tidak dapat memperoleh jasa pembelaan dari advokat yang profesional. Nah, di dalam era reformasi dapat dikembangkan 3 alternatif pendirian lembaga bantuan hukum yang diprakarsai oleh masyarakat, organisasi profesi hukum, dan negara, dalam hal ini pemerintah. Inisiatif untuk mendirikan LBH oleh organisasi masyarakat ini dapat dianggap sebagai tanggung jawab sosial untuk membela orang miskin yang selama ini dilakukan melalui universitas, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat.
Kemudian pada bab 2 itu berjudul bantuan hukum sebagai hak asasi manusia. Nah, pada bab ini itu dijelaskan mengenai bantuan hukum dan hak asasi manusia serta universalisme dari hak asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia itu termasuk penghormatan terhadap tersangka atau terdakwa yang selama ini itu kurang mendapatkan perhatian dari sistem hukum pidana Indonesia, apalagi pada waktu berlakunya HIR sampai dengan tahun 1981. Oleh karena itu, masyarakat hukum Indonesia telah lama memperjuangkan dan mencita-citakan suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan lebih memperhatikan hak-hak dari tersangka. Kemudian poin selanjutnya, lembaga bantuan hukum sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana dapat memegang peranan yang penting dalam membela dan melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa. Maka diperlukan suatu proses hukum yang adil melalui suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan lebih memperhatikan hak-hak tersangka. Kemudian, nasionalisme muncul berabad-abad lalu. Hal ini mengaktualisasi beberapa perasaan primitif yang paling tua dalam diri manusia, seperti cinta tanah air dan rasa curiga terhadap orang asing. Hak asasi manusia adalah global dan universal. Maksudnya itu yang bisa dikaitkan dengan budaya ini maupun budaya itu. Kemudian pada bab 3 yaitu berjudul bantuan hukum yang non-profit oriented. Nah, pada bab ini dijelaskan mengenai persamaan di hadapan hukum dan hak untuk didampingi penasihat hukum atau advokat dalam rangka proses hukum yang adil. Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya persamaan di hadapan hukum. Demikian pula hak untuk didampingi advokat dijamin oleh sistem hukum di Indonesia. Nah, bantuan hukum yang ditujukan kepada orang miskin memiliki hubungan yang erat dengan equality before the law dan access to legal counsel yang menjamin keadilan bagi semua orang. Oleh karena itu, bantuan hukum selain merupakan hak asasi manusia juga merupakan gerakan konstitusional. Undang-Undang 1945 menjamin persamaan di hadapan hukum ini tertuang dalam pasal 27 ayat 1. Kemudian hak individu untuk didampingi advokat itu merupakan sesuatu yang imperatif dalam rangka mencapai proses hukum yang adil. Dengan kehadiran advokat dapat dicegah perlakuan tidak adil oleh polisi, jaksa, atau hakim dalam proses interogasi, investigasi, pemeriksaan, penahanan, peradilan, dan hukuman. Kemudian pada bab 4 ini berjudul cara mendapatkan bantuan hukum yang murah bagi masyarakat. Pada bab ini dijelaskan mengenai pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dan ketidakadilan, keadilan bagi semua orang dan supremasi hukum, serta pedoman untuk mendapatkan bantuan hukum. Persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela advokat adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka untuk mencapai keadilan sosial, juga sebagai salah satu cara mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum. Dan bantuan hukum ini dapat menjamin dan mewujudkan persamaan di hadapan hukum dengan membela hak-hak orang miskin. Keberhasilan gerakan bantuan hukum sebagai gerakan konstitusional akan meredam potensi ledakan gejolak sosial dan keresahan sosial, juga akan mendorong pencapaian negara hukum yang dicita-citakan. Hukum itu berada di atas segalanya, termasuk juga negara. Hal ini yang dinamakan dengan supremasi hukum. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan penggunaan kekuasaan negara secara sewenang-wenang, kekuasaan negara harus dibagi menjadi 3 atau biasa kita kenal dengan trias politika, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Keadilan bagi semua orang itu harus diperoleh agar masyarakat demokratis dapat mencapai kehidupan yang adil dan damai melalui penegakan hukum. Profesi advokat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana harus sanggup menyediakan pembelaan bagi semua warga negara, termasuk juga fakir miskin.
Kemudian pada bab terakhir yaitu berjudul pemberian bantuan hukum pasca lahirnya Undang-Undang Advokat. Nah, pada bab ini itu dijelaskan mengenai pengaturan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, penerapan bantuan hukum, serta sanksi bagi advokat menolak melakukan bantuan hukum. Bentuk implementasi dari pasal 16 ayat 1 Surat Ketetapan Peradi nomor 1 tahun 2010 mengenai tata cara pemberian bantuan hukum bisa melalui dua cara. Yang pertama yaitu calon pemohon bantuan hukum bisa menghubungi Peradi Pusat untuk meminta bantuan hukum. Apabila orang yang ingin mendapatkan bantuan hukum tersebut berdomisili di luar Jakarta, maka PBH Peradi akan menghubungi DPC Peradi dari kota yang bersangkutan untuk selanjutnya menunjuk advokat untuk menangani kasus pro bono tersebut. Kemudian yang kedua yaitu seorang calon pemohon bantuan hukum mendatangi advokat untuk meminta bantuan hukum. Nah, selanjutnya sebelum advokat itu menerima perkara tersebut, ia itu harus melaporkan ke PBH Peradi Pusat bahwa ia akan menangani perkara pro bono. Untuk selanjutnya PBH Peradi akan memberikan kewenangan untuk menangani bantuan hukum cuma-cuma tersebut. Kemudian dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 telah mengatur beberapa jenis sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap. Apabila digabungkan dengan ketentuan pasal 6 huruf D Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, maka advokat yang tidak melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Nah, kesimpulan dari buku ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa Indonesia adalah negara hukum dan fakir miskin itu adalah tanggung jawab negara. Dalam negara hukum, negara itu berada sederajat dengan individu. Hak-hak individu selalu dilindungi undang-undang. Perlindungan terhadap individu merupakan tugas negara, dan perlindungan tersebut itu harus sama terhadap semua warga negara tanpa terkecuali. Salah satu bentuk dari perlindungan tersebut yaitu hak untuk didampingi oleh advokat advokat atau penasehat hukum. Kemudian dan mereka itu harus diperlakukan sama di hadapan hukum dan mempunyai hak untuk membela diri di depan pengadilan. Dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2003, advokat sebagai profesi yang mulia memiliki kewajiban dalam memberikan bantuan hukum untuk kaum miskin dan buta huruf yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Pemberian bantuan hukum oleh advokat tidak hanya dipandang sebagai suatu kewajiban saja, tetapi juga harus dipandang sebagai bagian dari kontribusi dan tanggung jawab sosial dalam kaitannya dengan peran dan fungsi sosial advokat. Sebagai bagian dari profesi advokat, pro bono merupakan katup pengaman untuk mengurangi keresahan sosial yang dapat berakibat buruk. Kehadiran advokat dari suatu lembaga bantuan hukum dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak terdakwa. Namun faktanya implementasi atas hak memperoleh bantuan hukum bagi fakir miskin belum memperlihatkan kemajuan yang berarti karena seperti yang kita ketahui masih ada beberapa daerah-daerah yang terpencil di Indonesia yang belum terjangkau bantuan hukum ini. Nah, kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Kelebihannya yaitu buku ini memiliki cover yang menarik, selaras atau serasi dengan judul yang disajikan. Kemudian isi dari buku ini juga menarik bagi mereka yang suka atau tertantang untuk memahami lebih mendalam lagi mengenai bantuan hukum di Indonesia. Buku ini tuh sangat cocok untuk dijadikan referensi dalam berdiskusi. Kemudian kekurangan dari buku ini yaitu sebenarnya tidak terlalu banyak kekurangan yang ada dalam buku ini, hanya saja
isi dari buku ini itu bisa lebih dispesifikan lagi dengan subbab yang ada. Jadi langsung menuju ke poin agar para pembaca yang masih awam seperti saya ini mudah untuk memahami isi dari buku tersebut. Nah, kalimat yang digunakan itu juga bisa lebih disederhanakan lagi, dijelaskan secara singkat tetapi tidak merubah maksudnya, atau maksudnya itu bisa sampai kepada pembaca. Sekian dari saya. Ada banyak kurangnya, saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.